Hai semua, perkenalkan nama aku Ailin Clairvoyava Indira Sucipto. Kalian bisa manggilku Ailin. Aku dari SMA Negeri 4 Surabaya. Di video kali ini aku mau menceritakan salah satu kisah tokoh pahlawan Indonesia yang pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Google Doodle menampilkan wajah seorang perempuan mengenakan kerudung khas Sumatera. Siapakah dia? Yuk simak videoku kali ini sampai habis. Dia adalah Rohana Kudus atau Rohana Kudus adalah wartawati pertama Indonesia dan juga jurnalis perempuan pertama Indonesia yang menjadi simbol kesetaraan gender dan kebebasan berekspresi. Ia dilahirkan sebagai Siti Rohana pada tanggal 20 Desember 1884 di Desa Nagari, Kota Gadang, Kabupaten Agam di pedalaman Sumatera Barat. Ayahnya Muhammad Rasyad Maharaja Sultan adalah Kepala Jaksa Keresidenan Jambi dan kemudian Medan. Rohana adalah saudara tiri Sultan Syahrir dan sepupu Agus Salim. Baik intelektual dan politisi penting dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Dia juga bibi atau maktuo penyair Indonesia Khairil Anwar. Rohana adalah seorang perempuan yang mempunyai komitmen yang kuat pada pendidikan, terutama pada kaum perempuan. Pada zamannya, Rohana termasuk salah satu dari segelintir perempuan yang percaya bahwa diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kesempatan untuk mendapat pendidikan, adalah tindakan semena-mena dan harus dilawan. Dengan kecerdasan, keberanian, pengorbanan, serta perjuangannya, Rohana melawan ketidakadilan untuk perubahan nasib kaum perempuan. Walaupun Rohana tidak bisa mendapat pendidikan secara formal, namun ia rajin belajar dengan ayahnya, seorang pegawai pemerintah Belanda yang selalu membawakan Rohana bahan bacaan dari kantor. Keinginan dan semangat belajarnya yang tinggi membuat Rohana cepat menguasai materi yang diajarkan ayahnya. Dalam umur yang masih sangat muda, Rohana sudah belajar abjad Arab, Latin, dan Arab Melayu. Saat ayahnya ditugaskan ke Alahan Panjang, Rohana bertetangga dengan pejabat Belanda atasan ayahnya. Dari istri pejabat Belanda itu, Rohana belajar menyulam, menjahit, merendah, dan merajut yang merupakan keahlian perempuan Belanda. Di sini ia juga banyak membaca majalah terbitan Belanda yang memuat berbagai berita politik, gaya hidup, dan pendidikan di Eropa yang sangat digemari Rohana. Upaya awal Rohana pada bentuk pendidikan yang lebih terorganisir pada 1905 ketika ia mendirikan sekolah artisanal di Kota Gadang. Berbekal semangat dan pengetahuan yang dimilikinya, ia kembali ke kampung. Pada 1908, pada usia 24 tahun, Rohana menikah dengan Abdul Kudus, seorang notaris. Abdul Kudus mendukung upaya istrinya dalam mendidik perempuan. Pada Februari 1911, Rohana memutuskan untuk mendirikan suatu perkumpulan pendidikan perempuan yang lebih terorganisir, bernama Kerajinan Amai Setia. Dengan sekolah secara khusus bertujuan untuk mengajarkan keterampilan mengelola rumah tangga dan keterampilan di luar tugas rumah tangga biasa, serta membaca tulisan Jawi dan Latin. Selama ini ia menghadapi tantangan dan berbagai sumber yang menentang perubahan dan kemajuan perempuan. Dengan dukungan suaminya, Rohana bertahan dan akhirnya membujuk orang untuk berpihak padanya. Akhirnya ia merekrut sekitar 60 siswa. Sekolah ini mendapat pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda pada 1915 dan menjadi pusat pengrajin untuk bekerja sama dengan pemerintah Belanda dalam penjualan karya mereka di kota-kota besar dan luar negeri.
itu adalah salah satu produsen kerajinan yang memenuhi standar pembelian internasional. Sekolah ini terletak di Nagari, Kota Gandang, Kecamatan 4, Koto, Kabupaten Agam, dan bangunannya masih berdiri sampai sekarang. Sekolah Kerajinan Amai Setia mengajarkan berbagai keterampilan untuk perempuan, keterampilan mengelola keuangan, tulis baca, budi pekerti, pendidikan agama, dan bahasa Belanda. Selain berkiprah di sekolahnya, Rohana juga menjalin kerjasama dengan pemerintah Belanda. Ia sering memesan peralatan kebutuhan jahit-menjahit untuk kepentingan sekolahnya. Di samping itu juga Rohana menjadi perantara untuk memasarkan hasil kerajinan muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Ini menjadikan sekolah Rohana berbasis industri rumah tangga serta koperasi, simpan pinjam, dan jual beli yang anggotanya semua perempuan yang pertama di Minangkabau. Banyak petinggi Belanda yang kagum atas kemampuan dan kiprah Rohana. Selain menghasilkan berbagai kerajinan, Rohana juga menulis puisi dan artikel serta fasih berbahasa Belanda. Tutur katanya setara dengan orang yang berpendidikan tinggi, wawasannya juga luas. Kiprah Rohana menjadi topik pembicaraan di Belanda. Berita perjuangannya ditulis di surat kabar terkemukakan dan disebut sebagai perintis pendidikan perempuan pertama di Sumatera Barat. Dia terus bekerja di bidang pendidikan, bahkan saat menjadi jurnalis. Pada 1916, ia diangkat sebagai guru di sebuah sekolah untuk orang Indonesia di Payakumbuh, Sumatera Barat. Terampil menulis, Kudus tidak berhenti mengajar kerajinan perempuan. Dia percaya dalam mendidik wanita secara keseluruhan. Tahun berikutnya, ia mengirim surat kepada Sultan Maharaja, pemimpin redaksi Utusan Melayu, mengusulkan untuk memulai sebuah surat kabar berorientasi perempuan. Maharaja telah mendengar tentang kegiatan pendidikan Rohana, dan pada tanggal 10 Juli 1912, terbitan pertama Sunting Melayu, sebuah surat kabar berbahasa Melayu. Nama surat kabar tersebut mengacu pada sunting, hiasan kepala tradisional yang dikenakan oleh perempuan, tetapi juga merupakan plesetan dari kata yang berarti menyunting atau mengoreksi. Rohana menjadi pemimpin redaksi dibantu oleh putri Sunan Maraja, Subaidah Ratnajuwita. Ia menyatakan bahwa surat kabar tersebut bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendidikan perempuan Indonesia, terutama karena sedikit dari mereka yang bisa membaca bahasa Belanda, dan materi pendidikan modern yang tersedia dalam bahasa Melayu atau Indonesia relatif sedikit. Surat kabar itu membahas isu-isu sosial hari itu, termasuk tradisionalisme, poligami, penceraian, dan pendidikan anak perempuan. Sebagian besar penyumbang adalah istri pejabat, pemerintah atau bangsawan. Akhirnya penerbitan surat kabar yang berkelanjutan mengilhami penciptaan lebih banyak masyarakat pendidikan seperti yang Rohana pada tahun 1911. Kisah sukses Rohana di Sekolah Kerajinan Amai Setia tak berlangsung lama. Pada tanggal 22 Oktober 1916, seorang muridnya yang telah dididiknya hingga pintar menjatuhkannya karena tuduhan penyelewengan penggunaan keuangan. Rohana harus menghadapi beberapa kali persidangan yang diadakan di Bukit Tinggi, didampingi suaminya, seorang yang mengerti hukum dan dukungan seluruh keluarga. Setelah beberapa kali persidangan, tuduhan pada Rohana tidak terbukti. Jabatan di Sekolah Amai Setia kembali diserahkan kepadanya, tetapi dengan halus ditolaknya karena dia berniat pindah ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi, Rohana mendirikan sekolah dengan nama Rohana School. Rohana mengelola sekolahnya sendiri tanpa minta bantuan siapapun untuk menghindari permasalahan yang tak diinginkan terulang kembali. Rohana School sangat terkenal karena muridnya banyak, tidak hanya dari Bukit Tinggi saja, tetapi juga dari daerah lain.
Pada awal tahun 1921, Rohana meninggalkan Sunting Melayu untuk alasan yang tidak diketahui dan Sultan Maharaja menunjuk putrinya sendiri Retna Tenun sebagai editor baru. Namun, Sunting Melayu tidak bertahan lama setelah itu. Ternyata terbitan terakhirnya pada tahun 1921 bersama dengan surat kabar Sultan Maharaja lainnya, Utusan Melayu. Saat Belanda meningkatkan tekanan dan serangan terhadap kaum pribumi, Rohana bahkan turut membantu pergerakan politik dengan tulisannya yang membakar semangat juang para pemuda. Rohana pun mempelopori berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Dia juga mencetuskan ide dalam penyelundupan senjata dari Kota Gadang ke Bukit Tinggi melalui Ngarai Sianok dengan cara menyembunyikannya dalam sayuran dan buah-buahan yang kemudian dibawa ke Payakumbuh dengan kereta api. Hingga ajalnya menjemput, dia masih berjuang, termasuk ketika merantau ke Lubuk Pakam dan Medan. Di sana dia mengajar dan memimpin surat kabar Perempuan Bergerak. Kembali ke Padang, ia menjadi redaktur surat kabar radio yang diterbitkan Tionghoa Melayu di Padang dan surat kabar Cahaya Sumatera. Rohana Kudus meninggal di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1972, bertepatan pada Hari Kemerdekaan Indonesia, usia 27 tahun. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Biva. Pada tahun 1974, pemerintah daerah Sumatera Barat memberikan penghargaan kepadanya sebagai wirawati pertama. Ia juga mendapatkan penghargaan sebagai Perintis Pers Indonesia pada tahun 1987 dan Bintang Jasa Utama pada tahun 2007. Sejak 7 November 2019, pemerintah Indonesia mendeklarasikan Rohana Kudus sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 120 TK 2019 dan diberikan kepada cucunya sebagai ahli waris pada hari berikutnya. Ternyata banyak sekali perjuangan Rohana Kudus kepada Indonesia. Perjuangannya sangat membuahkan hasil kepada kita semua. Tanpa adanya Rohana Kudus, mungkin perempuan di Indonesia tidak akan bisa berekspresi seperti sekarang. Maka dari itu, marilah kita berjuang dan semangat untuk meneruskan hasil dari tokoh pahlawan Indonesia. Sekian dari aku, Aileen. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan juga mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata dalam ucapan maupun perkataan. Dah. Bye guys. Bye guys. Dah, bye guys.